Kami gak perlu ayang. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ana Nurfa Izah wa yunadunani binurfa. Ana min barnamaj ad-dirasatut tarikh al-hadaratul islamiyah. Ana min Pindrang, Sulawesi Janub, wa yaskunul an fi Bogor, Jawal Gorbiyah. Saunaqishu siratu Qobus Ibnu Wusmagir. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Arab dan Islamic Studies dengan membahas biografi Qobus Ibnu Wusmagir. Nama lengkapnya yaitu Abul Hasan Qobus Ibnu Wusmagir Ibnu Ziyar Syams al-Ma'ali. Beliau adalah seorang ziarit penguasa Gurgan dan Tabaristan di Iran pada abad pertengahan. Beliau lahir pada abad ke-10 dan meninggal pada tahun 1012. Ayahnya adalah Wusmagir dan ibunya adalah putri dari Bafandi Ispahbat Sarwin II. Qobus Ibnu Wusmagir terkenal dengan bukunya Qobus Nameh yang ditulis untuk putranya. Beliau membangun Menara Gonbet-i Qobus, juga dikenal sebagai Menara Qobus Ibnu Wusmagir, di Gonbet-i Qobus, Iran. Menara tersebut merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2012. Menara ini adalah menara bata tertinggi di dunia dan merupakan monumen penguburan. Pita prasasti di menara ditulis dalam Prasa Barirama, menyatakan bahwa Qobus memerintahkan fondasi menara. Ya, beliau memerintah 2 periode. Pemerintahan pertama itu pada tahun 977 sampai 981. Kemudian pemerintahan keduanya itu pada tahun 997 sampai 1012. Pemerintah sebelum Qobus itu Basutun. Nah, setelah kematian Basutun pada tahun 977, Qobus diberi kesempatan lain untuk menguasai Ziarit. Gubernur Tabaristan Bisutun, Gilid Dubaj Ibnu Bani, mendukung putra muda almarhum penguasa dan dapat mengandalkan dukungan Samanid. Qobus mendapatkan kesetiaan tentara Ziarit dan menerima bantuan dari Buit Adud al-Daulah mengambil Gurgan dari Dibaj. Dia menangkap putra Bisutun di Semnan. Pada tahun 978 atau enggak 979, Khalifah Anugerah Altai menganugerahi Qobus dengan gelar Syams al-Ma'ali. Pada tahun 980, Qobus menawarkan perlindungan kepada penguasa Buyid Rai, Fakhru al-Daulah, yang baru saja kalah perang dengan Adud al-Daulah. Dan yang terakhir menawarkan uang dan wilayah Ziarit dengan imbalan penyerahan Fakhru al-Daulah, tapi Qobus menolak. Adud kemudian menginvasi dan menaklukkan Tabaristan. Pada tahun 981, saudara laki-laki Al-Adud yaitu Muayyad al-Daulah merebut Gurgan. Qobus dan Fakhru al-Daulah terpaksa mengungsi ke Samanid Khurasan dan Samaniyah mengirim pasukan untuk mengerebut kembali provinsi, akan tetapi tidak berhasil. Pada tahun 984, Fakhru al-Daulah berhasil memulihkan wilayahnya di Rai. Namun, atas nasihat dari wazirnya, dia menolak untuk mengembalikan kendali atas Gurgan dan Tabaristan ke Qobus. Qobus terpaksa tinggal di pengasingan sampai tahun 997 ketika Fakhru al-Daulah meninggal dan digantikan oleh putranya yang masih kecil yaitu Majd al-Daulah. Pendukung Ziarit menguasai Tabaristan dan dari sana menaklukkan Gurgan. Qobus kembali ke sana pada tahun 998. Beberapa upaya berikutnya untuk mengusirnya kembali gagal. Meskipun ia secara resmi mengakui khalifah sebagai penguasanya, Qobus memerintah secara efektif sebagai penguasa independen selama sisa masa pemerintahannya. Dia membuka hubungan dengan Mahmud dari Ghazna, menyiapkan panggung untuk pengambilan Ziarit oleh Ghaznafid, sementara Buid tidak melakukan kampanye lagi melawannya. Masalah internal bagaimanapun akan segera membuat Qobus kehilangan posisinya. Pendekatannya yang kasar dengan para pejabat di ketentaraan akhirnya menyebabkan konspirasi untuk melawannya. Para pemimpin tentara gagal menangkapnya di istananya di luar Gurgan.
tetapi mereka menguasai ibu kota dan mengundang putra Qobus, yaitu Manuchir, sebagai gubernur Tabaristan untuk mengambil alih. Manuchir takut dia akan kehilangan suksesi jika dia menolak dan bergabung dengan para konspirator. Dia mengajar Qobus ke Bistam, di mana Bistam akhirnya setuju untuk turun tahta. Para konspirator kemudian mengirim Qobus ke sebuah kastil di Gorgan. Saat dalam perjalanan menuju kastil, Qobus bertanya kepada salah satu pemberontak yang bernama Abdallah, yang berada di balik persekongkolan tersebut. Abdallah menanggapi dengan menyebutkan 5 jenderal, dan juga mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang berperan penting dalam konspirasi tersebut. Dia kemudian menyalahkan kekejaman Qobus sebagai alasan kejatuhannya. Qobus setuju dan memberitahu Abdallah bahwa dia seharusnya memerintahkan eksekusi Abdallah dan pelaku lainnya sebelum persekongkolan dimulai. Qobus kemudian tiba di kastil, di mana dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dalam pengabdian. Namun, para konspirator masih menganggapnya sebagai ancaman dan membuatnya mati beku pada tahun 1012. Kepada Bapak dosen Bapak Ulin Nuha, dari diri saya pribadi sangat memohon maaf jika videonya tidak mencapai batas maksimum, dikarenakan referensi yang saya dapatkan tentang Qobus Ibnu Magir itu sangat terbatas referensinya. Oke, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadunani binova. Saunaqishu siratu Qobus Ibnu Ana min Pinrang, Sulawesi Janub. Ana Sabar Mbak Ida. Sabar Mbak Ida. Gini Mbak Idanya mana? Sabar Mbak Ida. Udah pusing ya? Sama kok Jinan, gue juga udah mumet. Nih gue udah enak banget ini sama bahasa Arab. Udah.